行与中国人民银行关于促进双边本地交易的合作框架首次谅解备忘录。我们有请印度尼西亚银行行长与中国人民银行行长签署。Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Cina Qiang Li di Istana Merdeka, Jakarta. Saat ini, kedua pemimpin negara sedang melakukan penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman. Keduanya berkomitmen mempererat hubungan kedua negara dan menjalin kerjasama di sejumlah bidang strategis. Di antaranya di bidang ekonomi, perdagangan, dan ketahanan pangan. Dan bertukar dokumen antara Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur People's Bank of China. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat semula. MOU kedua antara Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia dan Sebelumnya pemirsa, Prabowo Subianto menegaskan Cina bukan sekedar mitra dagang, melainkan saudara strategis bagi Indonesia. 与中华人民共和国国家发展和改革委员会关于经济发展政策合作的必要次谅解备忘录。Kami mohon dengan hormat Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia. Prabowo menyebut hubungan dagang dan investasi dengan Cina menjadi bukti nyata atas komitmen bersama kedua negara untuk membangun masa depan yang lebih kuat dan lebih sejahtera bagi kedua bangsa. Di mana hubungan Indonesia dan Cina sudah berlangsung selama 75 tahun. Sebelumnya pemirsa, kedatangan dari Perdana Menteri Cina Li Qiang disambut oleh pasukan kehormatan. Dengan hangat, Presiden Prabowo bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyambut kedatangan Perdana Menteri Cina Li Qiang di Istana Merdeka. Memperlihatkan kepada rekan-rekan media, Dan ini adalah Ketua Dewan Energi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang juga ikut menandatangani MOU atau Nota Kesepahaman. Silakan kembali ke tempat semula. Selain itu, sejumlah menteri lainnya yang turut hadir mendampingi Prabowo di Istana Merdeka, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryanto. Menko Perekonomian Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok untuk melaksanakan penandatanganan. 我们恭请印度尼西亚经济统筹部部长与中国商务部部长签署文件。 Sehari sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Cina Li Qiang menghadiri Indonesia China Business Reception di sebuah hotel di Jakarta Sabtu kemarin. Acara dihadiri oleh ratusan pengusaha dari masing-masing negara
Dan Prabowo juga menyampaikan perdagangan Indonesia dengan Cina telah melebihi 130 miliar dolar Amerika Serikat per tahun atau setara dengan 2,1 kuadriliun rupiah. Sejumlah proyek besar yang digarap perusahaan Cina juga berdiri di Indonesia. Antara lain kereta cepat Jakarta-Bandung, sejumlah kawasan industri, hilirisasi nikel, serta proyek industri dan teknologi lainnya. Pemerintah Provinsi Fujian, Tiongkok. Mengenai kerjasama Two Countries Twin Parks. 第四个合作备忘录是印度尼西亚共和国经济统筹部与中华人民共和国商务部以及福建省人民政府关于两国双元合作。 Pada kesempatan kali ini, pemirsa, di kunjungannya ke Indonesia, Perdana Menteri Cina Li Qiang juga membawa sekitar 60 pengusaha besar asal Cina ke Jakarta. Bukan hanya yang sudah berinvestasi di Indonesia, tapi juga yang belum berinvestasi dan berpotensi menjadi investor baru di tanah air. Usai penandatanganan MOU atau nota kesepahaman, acara akan dilanjutkan dengan kegiatan makan siang bersama. Dan pemirsa, ini adalah Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang baru saja turut menandatangani MOU atau nota kesepahaman di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Cina Li Qiang. 与中华人民共和国政府已就以下8个领域的达成合作协议。Pertama, pariwisata antara Kementerian Pariwisata Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tiongkok. 第一个是旅游业，印度尼西亚旅游部与中国文化和旅游部。Kedua, ekspor pertanian antara Badan Karantina Indonesia dan General Administration of Customs Tiongkok. 第二个是农产品出口冷冻榴莲，印度尼西亚检疫局与中国海关总署。Ketiga, pengobatan tradisional antara Kementerian Kesehatan Indonesia dan National Administration of Traditional Chinese Medicine Tiongkok. 第三个，传统医药，印度尼西亚卫生部与中国国家中医药管理局。Keempat, pencegahan dan pengendalian tuberkulosis antara Kementerian Kesehatan Indonesia dan National Disease Control and Prevention Administration Tiongkok. Ya pemirsa, salah satu yang menjadi kesepakatan dalam kerjasama kedua negara ini antara lain di bidang kesehatan. Di antaranya meningkatkan teknologi herbal di kedua negara dan juga pencegahan serta pemberantasan penyakit tuberkulosis. 第二个战略商业合作由印度尼西亚工商会与中国印尼商会。Ketujuh, kolaborasi media antara dan China Media Group. 第七个，媒体协作由印尼安塔拉通讯社与中国中央广播电视总台。Kedelapan, kerjasama kantor berita antara dan Xinhua News Agency. 第八个，通讯社合作由印尼安塔拉通讯社与新华社。Demikian sesi penandatanganan MOU telah selesai. 备忘录签署仪式圆满结束。 Ya pemirsa, sesi penandatanganan MOU atau nota kesepahaman antara kedua negara telah selesai dilangsungkan. Para menteri bidang ekonomi dari kedua negara juga telah selesai menandatangani dokumen MOU atau nota kesepahaman. Untuk segera bergerak menuju ke Istana Negara untuk acara jamuan Indonesia dan Cina sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dan juga meningkatkan kerjasama di berbagai bidang strategis.
di antaranya di bidang ekonomi, perdagangan, kesehatan, ketahanan pangan, dan juga membahas mengenai isu-isu atau konflik global yang tengah terjadi saat ini. Kedua negara baik Cina maupun Indonesia ini sama-sama juga mendukung kemerdekaan Palestina. Ya pemirsa, kami tampilkan kembali ini di layar televisi Anda, momen di mana sejumlah menteri bidang ekonomi kedua negara menandatangani MOU atau nota kesepahaman. Menteri Kabinet Merah Putih yang turut hadir mendampingi Presiden Prabowo diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryanto, dan juga Ketua Dewan Energi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Kedatangan Perdana Menteri Cina ke Indonesia ini juga menandai 75 tahun hubungan bilateral yang telah terjalin antara Republik Indonesia dengan Cina. Hujan ya? Adapun nilai perdagangan Indonesia dengan Cina ini diketahui telah melebihi 130 miliar dolar Amerika Serikat per tahun atau setara dengan 2,1 kuadriliun rupiah. Jumlah ini sangat besar pemirsa. Ini bisa dilihat dengan adanya sejumlah proyek besar yang digarap perusahaan Cina di Indonesia. Pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.